dasar bagi kita pedoman bahwa ternyata target Ramadan itu juga dilakukan oleh Rasulullah. Masalahnya beda. Rasulullah begitu sahabat kumpul langsung diceramai begitu aja, nggak usah pakai apa flyer, nggak usah pakai undangan apa. Jangan dulu nggak ada, langsung gitu. Nah zaman sekarang bisa dikemas dalam berbagai macam tergantung apa pesertanya atau yang akan dihadirkan. Target Ramadan untuk anak-anak TK dengan pawai bawa tulisan Ramadan ya Ramadan, aku cinta Ramadan, puasa menyehatkan dan seterusnya. Ini adalah disesuaikan dengan kondisi orangnya, kondisi zamannya disesuaikan. Jadi kalau bentuknya seperti apa, target Ramadan itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi bahwa ini merupakan bagian dari apa ajaran Islam, iya. Jadi jangan lagi ada yang mana ini target Ramadan ditambah apa sunnah ya. Karena saya pernah bisa lebih kuliah 4 tahun nggak pernah ada target Ramadan. Ini jangan salah ya. Jadi kalau acaranya mungkin beda bentuknya, mungkin sangat target Ramadan ya khusus seperti ini bisa jadi dalam khutbah Jumat itu sudah disampaikan langsung di khutbah Jumat atau di acara-acara disisipkan di acara-acara yang lain yang intinya memberikan kabar gembira, memotivasi tentang datangnya bulan Ramadan. Baik, kenapa kita harus mengadakan tarawih atau persiapan di bulan Ramadan ini? Tentu kita punya alasan. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak ada alasan. Alasannya apa? Karena bulan Ramadan itu tidak sama dengan bulan lainnya. Bulan Ramadan, bulan disebut oleh Rasulullah Syahrul Mubarakun dan seterusnya, yang di dalamnya memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antaranya yang pertama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang disebut secara eksplisit di dalam Al-Quran. Jangan cari dari surat Al-Fatihah ya, sampai surat An-Nas. Gak pernah ditemukan nama bulan Rajab atau nama bulan Rabiul Awal atau nama bulan Sya'ban atau nama bulan Syawal di dalam Al-Quran. Hanya bulan Ramadan satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Di bulan ini surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 185. Seperti tadi yang saya bacakan di surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ayatnya sama, Al-Baqarah ayat 185 tadi saya bacakan. Bahkan tidak hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, bahwa kitab-kitab yang lain itu juga diturunkan dalam beberapa riwayat, diturunkan di bulan Ramadan. Seperti Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim dari riwayat itu diturunkan di awal malam bulan Ramadan. Kemudian surat kitab Taurat diturunkan tanggal 6 Ramadan. Kemudian kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Karena kita umat Islam, kita dalam Al-Quran, maka yang disebutkan dalam surat dan Al-Baqarah ini adalah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Yang kemudian yang keempat, bahwa bulan dilipat gandakannya pahala amal kebaikan. Tadi hadisnya sudah saya sebutkan ya, bahwa di bulan Ramadan itu disebutkan amal hamba
ditingkatkan. Di hadis lain disebutkan bahwa kullu amal ibni Adam, ya, idza jaa Ramadan kullu amal ibni Adam yudhafu lahu. Al-hasanatu bi asyri amsalha. Bahwa ketika dalam Ramadan itu kullu amal ibni Adam, semua amal Adam itu dilipat gandakan bi asyri amsalha ila sab'i adidin, sampai 70 kali lipat. Semua amal Adam 7 kali lipat. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzihi, kecuali puasa. Puasa itu hanya untukku dan aku akan membalasnya secara langsung. Artinya bagi puasa itu bukan hanya itu lipat gandanya, lebih banyak lagi. Kalau yang 10 kali lipat sampai 70 kali lipat itu amalan-amalan yang lain. Sedangkan untuk puasa lebih lagi. Waladhi nafsi Muhammadin biyadihi lahul fami shaim atyanu indallahi azza wa jalla mirrihil misk. Dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari baunya kasturi. Baik, ya. Jadi itu hadis yang menyebutkan bahwa pahala amal kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan. Terus apa lagi alasannya? Yang selanjutnya adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik nilainya melebihi dari 1000 bulan, 83 tahun lebih 4 bulan. Bukan sama, tapi lebih baik. Dalam hadis yang pertama tadi disebutkan di khutbah Rasulullah disebutkan fihi lailatul khairun min alfi syahr. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa-dosa. Bulan pengampunan dosa-dosa. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa Ramadan ila Ramadana mukaffaratun lima bainahu idza ustibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat yang satu kepada Jumat yang lainnya, Ramadan yang satu sampai Ramadan yang berikutnya adalah penghapusan dosa. Kalau dia mau menjauhi dosa-dosa besar. Jadi oleh Allah SWT kita ini diberikan kesempatan dihapus dosanya. Ada penghapusan dosa secara harian, ada penghapusan dosa secara mingguan, dan ada penghapusan dosa total tahunan. Nah, kalau yang penghapusan dosa harian ya sholat 5 waktu, pagi sholat subuh, kemudian siang dikit berdosa, nanti sholat zuhur dihapus oleh Allah SWT. Tapi sholat zuhur dosa lagi, nanti sholat asar dihapus, seterusnya. Kemudian itu masih ada dosa-dosanya karena dosa yang terlalu besar kali, dihapus pakai sholat 5 waktu masih bisa. Masih ada case-nya dalam HP komputer ini, masih ada case-nya, harus dibuang oleh Allah SWT di hari Jumat ketika sholat Jumat. Ternyata dosanya itu mental sekali, masih ada. Maka Allah menyediakan ampunan lagi di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Kenapa? Pertama, karena orang yang melakukan berpuasa, karena siap sholat tarawih, karena beribadah di malam Lailatul Qadar, karena istighfarnya para malaikat. Jadi ketika di bulan Ramadan itu para malaikat sejak orang itu berpuasa di pagi hari, di fajar itu puasa, malaikat bersujud kepada Allah SWT tidak akan bangun sebelum Allah menyatakan mengampuni dosa orang
tersebut. Luar biasa. Nah, malaikat ini piro, malaikat itu oke, malaikat itu bingung, apa enggak malaikat itu rasa awal dia pikir malaikat itu piro, enggak itu lumayan bisa. Jangan sampai Jojo aku kurang bagian malaikat sing sujud jalur yang kurang, tidak mungkin ya. Pasti kebagian semua malaikat yang bersujud memintakan ampun kepada orang yang berpuasa. Tidak bangun dia sampai kemudian Allah menyatakan mengampuni, baru dia akan. Dan tiap hari dilakukan seperti itu. Maka kemudian bulan puasa ini adalah bulan Ramadan, bulan pengampunan dosa. Kemudian yang terakhir adalah bulan ditambahkannya rezeki orang-orang beriman. Sebagaimana tadi saya sampaikan di hadis yang pertama. Nah, yang terakhir sekali, bulan Ramadan bulan dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Dan setan-setan dibelenggu. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1079, Rasulullah bersabda, "Idza ja'a Ramadana futihat abwabul jannah wa ghallaqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Jika datang Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Buka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Masalah pemahaman atas ini, saya yakin antum semua sudah paham ya. Artinya apa setan dibelenggu tenan? Oh dia, kok ya si orang setan. Nyatanya akeh ya setan sisi apa sisi iso godho manusa. Nah, setan itu sing endi. Nah, terus dibuka apa ditutup pintu neraka. Kok ya ternyata masih banyak orang yang berdosa. Tentu hadis ini tidak begitu saja dipahami secara mentah-mentah, tapi ini berkaitan dengan ibadah kita. Hendaknya ibadah kita ini bisa membuka pintu surga karena sudah dibuka, dan ibadah kita ini bisa menutup pintu neraka karena sudah ditutup. Jadi menutup segala celah melakukan dosa dan menyegerakan atau memperbanyak perbuatan yang ketaatan ibadah Allah SWT. Dan beberapa keterangan juga bahwa kita di syariat itu adalah dibelenggu setan-setan yang besar atau penggede setan yang belenggu. Tapi Allah Islam itu juga tidak ada hadis dari Rasul yang menjelaskan yang dibelenggu seperti apa. Cuma kita pahami di bulan Ramadan ketaatan lebih mudah, lebih gampang dibanding melakukan kemaksiatan. Dan kemudian yang selanjutnya, bulan Ramadan bulan kemenangan. Istimewanya pada bulan Ramadan umat Islam itu diberikan bentuk kebahagiaan atau bentuknya Allah kok memberikan utama di bulan Ramadan yang bisa dilihat itu seperti apa. Bahwa pada bulan Ramadan itu bulan-bulan yang umat Islam banyak diberikan kemenangan. Yang pertama perang Badar. Perang Badar itu diberikan oleh Allah kemenangan pada bulan 17 Ramadan di tahun 2 Hijriah. Kemudian Fathu Makkah. Fathu Makkah itu tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Ramadan juga. Terus perang Sasnah. Perang Sasnah itu masuknya Islam ke Spanyol di tanggal 24 Ramadan tahun 92 Hijriah. Terus juga perang Amoria. Perang Amoria itu tanggal 17 Ramadan tahun 2018 Hijriah. Kemudian perang Ain Jalut. Perang Ain Jalut itu 25 Ramadan tahun 658 Hijriah. Termasuk Indonesia juga kecipratan ya. Keistimewaan bulan Ramadan, proklamasi kemerdekaan Indonesia 11 Agustus 45 itu terjadi di bulan Ramadan juga. Dan masih banyak lagi yang tidak tercatat
kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa kabar baik tentang Ramadan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, maupun bukti-bukti yang kita lihat dalam kehidupan para salafus saleh. Nah, setelah kita mengetahui atau setelah kita tahu bahwa Ramadan itu berbeda dengan yang lain, lalu apa yang harus kita lakukan?